Halo guys, balik lagi di WhatsApp Waktu Santai Bahas Hobi. Nah, malam ini kita ada di Rawai Belong. Mm-mm. Kita mau ngulik seputar pencak silat cingkrik. Wow, Katanya seru di sini ada beberapa padepokan. banget. Nah, kalau teman-teman di rumah penasaran banget nih sama keseruan di dalam, yuk kita langsung masuk aja. Yuk. Ngomong-ngomong katanya ada padepokan di sini. Padepokan silat. Ya, beneran di sini saya di perguruan Cingkrik Roblong Pecira. Nah, kebetulan kita nih sekarang malam ini ada latihan bersama. Nah, Oh, kita latihan ini bersama ya. Ada Oh, ya. guru kita juga ini. Oh, ya. Beneran Bang. Ini Bang Haji Batiar dari Sanggar Sipitung. Ya. Ini Bang Haji Amran nih. Bang Oh, Haji iya, Amran Bang. ini ketua kampung silat Oh Roblong. Ya, iya. jadi Ini kalian- pentolannya lah ya. Ya, ibarat. Iya. Jadi sepupunya lah ini tokoh-tokoh. Iya, oke. Oke, gitu, terus Bang. ini biasanya sebelum latihan tuh ngapain sih, Pak? Nah, alhamdulillah kita sebelum latihan, khususnya di Kampung Silat Roblong ini, latihan silat itu didahului dengan pengajian. Oh, pengajian Jadi kita dulu. lagi karena hujan nih menunggu teman-teman yang hadir untuk ikut pengajian dulu. Setelah pengajian kita baru mulai latihan silatnya. Oke, mungkin Gitu. ya kita akan join pas ini ya, pas latihan ya. Ikut latihan silat juga nih? Boleh. Bos, mantap. Kita penasaran juga sebenarnya. Boleh. Alhamdulillah nih. Bisa kedatangan tamu, mau Oke. ikut latihan silat juga. Siap, Nah, siap gitu. Pak. Nanti kita akan join ya. Oke, siap. Sampai ketemu di sesi latihan ya. Makasih Pak, nanti sampai ketemu di sesi latihan ya. Oke, tunggu ya. Kita Oke. pengajian dulu, oke? Buat latihannya. Ikutin terus. Sekarang aku sama Mas Tommy udah pakai ini apa nih? Baju apa Baju namanya? pangsi namanya. Baju pangsi. Jadi baju pangsi ada kopel Betawi, ini kopel namanya. Ini koprol. Bedanya apa nih? Yang warna coklat ini sama yang biru? Nah, sama ini baju pangsi warnanya agak emasan. Nah, ini warna biru. Jadi emang ada variasi dia kita hidup lagi warna. Oh gitu. Gitu. Filosofinya ada lagi selain Iya. itu, Mbak Tommy? Ya kalau silat umumnya pakainya yang hitam. Nah, cara hitam pakai hitam semua hitam. Oh gitu. Iya, ini untuk ini biasa kita pakai untuk kegiatan kesenian Betawi palang pintu. Oh, palang pintu Iya. yang disebut nikah ya? Iya, jadi warna-warni. Banget ya. Jadi untuk membedakan mana yang dari laki, mana yang perempuan. Oh jadi Kayak kalau gitu. perempuan memang lazimnya itu warna biru atau gimana? Oh memang biru. Boleh biru, warna-warni yang cerah-cerah lah. Oh gitu. Kalau yang laki-laki Merah, mungkin hijau, oranye kan gitu. Iya. Macam-macam ya. Banyak, macam-macam. macam-macam, Iya. gitu. Nah, Mbak Robin, tadi kan udah cerita soal ini nih baju. Nah, Iya. kita pengen tahu nih teman-teman juga pasti pengen tahu sejarah pencaksilat tuh gimana sih? Mulai dipopulernya kapan? Terus sejarah singkatnya kurang lebih seperti apa? Oke, Boleh ceritain? bisa. Alhamdulillah dari kita ini perguruan Cingkrik Roblong atau sebutnya Pecira Roblong. Nah, kita nggak satu-satunya perguruan yang ada di Roblong, tapi banyak juga teman-teman kita yang lain. Nah, kayak gini kan kita sedang latihan gabungan. Jadi banyak kali. Latihan gabungan. Gabungan dari beberapa sanggar padepokan yang ada di Roblong, kita ada latihan gabungan di sini di Aula Pasar Bunga. Nah, untuk sejarah sendiri, guru besar kita itu namanya Kong Uming bin Kasim. Dia itu terdaftar di PPSI. Kan ada IPSI, sebelum ada IPSI itu ada PPSI. Itu tahun 1959. Itu ada sertifikatnya, ada kartu anggotanya itu sudah ada tahun 1959. Berarti sebelum itu sudah berkembang. Nah, sudah berkembang silat cingkrik tersebut. Namun berjalannya waktu silat cingkrik kan masih sifatnya tradisional. Tapi alhamdulillah saya masuk mengembangkan ini tahun 2013, 14, 15 lah. 2013 kalau nggak salah untuk mengembangkan padepokan cingkrik Kong Uming ini. Nah, dulu itu namanya padepokan Cingkrik Kong Uming. Tapi berjalan waktu sehingga saya mendaftarkan ke IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi silat cingkrik ini sudah masuk ke IPSI. Nah, itu tahun 2012 sudah terregistrasi di IPSI Jakarta Barat. Nah, kita ikut festival-festival, kejuaraan-kejuaraan. Nah, kemarin dalam waktu dekat ini kita bikin festival virtual se-DKI Jakarta tahun 2021 di masa pandemi. Sebelumnya tahun 2020 kita bikin juga se-Jakarta Barat festival virtual di masa pandemi. Untuk apa? Untuk kita bisa memberikan tempat untuk para adik-adik kita yang mau tampil. Walaupun dia tidak bisa tampil di panggung karena masa pandemi, mereka tampil di layar ya. video. Nah, video itu diunggah ke kita upload di YouTube Pecira Roblong.
Nah, iya. Totalnya berapa? Ini sih ada berapa anak? yang Kalau join? kita itu sebelum pandemi kita buka di sekolah-sekolah ekstrakurikuler ada 15 ekstrakurikuler dan juga ada di FPTA ada 10 FPTA. Jadi totalnya 25 cabang. Oh, 25 cabang, oh, Iya. banyak juga ya. Nah, terus itu ada sekitar 50 orang per cabang. Nah, itu banyak. Dulu kita juga sempat bikin teman-teman Rawblong semuanya itu bikin kegiatan bareng-bareng. Jadi satu unsur kita bikin festival Kampung Silat Rawblong. Itu ada 1000 pesilat cingkrik jalanin jadi satu. 1000 itu masih di Rawabelong. pesilat cingkrik ya. Oke, yang bedain antara silat yang di sini dan yang di luar tuh kayak gimana sih? Apa bedanya gitu? Oke, kalau di sini lebih kepada memang asal muasalnya silat cingkrik itu di sini. Nah, kalau di misalnya di Tanah Abang ada kelabang nyebrang. Kalau di Tangerang ada namanya beksi. Di silat cingkrik banyak alirannya. Ada silat dari daerah Jawa, tapi kita yang cingkrik ini khusus di Rawblong silat cingkrik. Ciri khasnya ada yang beda kayak gerakannya Ya, kah? gerakannya itu seperti menari. Ini yang kita perhatikan anak-anak lagi sedang latihan ini kan gerakannya seperti menari. Ya. Tapi gerakan-gerakan itu ya dapat mensinkronkan antar serangan untuk membantu gerakan lawan. Jadi kita kalau lawan mukul itu bisa sekali dengan teknik steaming. Nah, itu kan gitu tuh, itu untuk mengenal orang pukul berikannya gitu. Jadi sangat fleksibel sesuai dengan kondisi kekuatan. Cuman nah di silat cingkrik itu boleh ada istilah gini. Musuhnya boleh nyerang dan boleh tanya, boleh request. Ini musuhnya mukul boleh request. Mau jatuh ke kanan, mau jatuh ke kiri, tengkulak atau terentang. Nah, itu ada di silat cingkrik itu peribahasanya. Jadi musuhnya itu yang datang mau mukul kita boleh request. Bukan lagu doang boleh request, tapi musuh boleh request mau datang kemana, mau jatuh ke kiri, ke kanan, tentang atau tungkrep. Nah, itu ahlinya tuh guru-guru kita di sana. Gitu. Jadi kalau sejarahnya nih, saya belajar dari almarhum Baba Suwarno Ayub. Oh iya. Baba Suwarno Ayub belajar dari Kong Uming bin Kasim yang tadi ada IPFC, Oh iya. BPSI. Nah, dia Kong Uming itu belajar dari Kong Ajit. Kong Ajit belajar dari King Naing. Jadi saya kebetulan kelima. Nah, Banyak banget ya ternyata banyak dari ya banyak khusus di persilatan ini Rawblong ini Pecira kita tidak ada lagi guru besar karena guru besarnya almarhum Baba Suwarno Ayub. Selebihnya kita sama-sama melestarikan aja. Oh iya iya, wah, Iya. luar biasa Iya, banget ya. karena Ternyata ada banyak banget yang memang pendahulunya. Iya. Terus sekarang ini apa yang bedain kan kalau di karate ada sabuk ya? Iya, ada Sabuk warna merah, Iya. hitam. Ini Iya. ada nggak kayak di sini? Kalau di sini Membedakan. memang Gimana kita cara ngeliat tingkatannya? ya sempat dulu kita buat juga tingkatan, tapi memang dari dulu belum ada tingkatan. Nah, tingkatan itu dilihat dari misalnya baju seragamnya, ya dari tekniknya. Jadi yang baru ketahuan dia baru belajar dari kuda-kudanya kurang gitu. Jadi nanti biasanya itu ada bajunya. Yang belum pakai baju biasa masih senior, yang sudah pakai baju tangsi udah lengkap itu udah senior gitu. Oh udah senior lah ya. Iya kayak gitu, udah lengkap pakaiannya segala macam. Baik, visi pasang punya udah beda kayak gitu. Itu sih. Bang Min, ini kan banyak ada beberapa perempuan juga yang Iya, ikut ya. iya. Itu berarti mereka tuh diajarinnya apa sih? Maksudnya kan kalau pencaksilat itu kan sebenarnya termasuk dalam ilmu bela diri. Iya. Nah, apakah kalau misalnya perempuan itu juga diajarin nih buat mereka cara melawan misalnya kalau misalnya amit-amit diculik atau Iya, ada benar. juga. Jadi emang sekarang lebih banyak menurut saya itu kemarin tuh lebih kepada perempuan karena memang perempuan itu kan memang yang lemah yang kadang didapatkan lemah, ya. kejahatan ya. Tapi di sini ketika mereka belajar, mereka berasosiasi bukan cuman bela diri yang terbangun tapi mentalnya terbangun. Pernah kejadian ketika naik mikrolet mobil umum itu pernah handphonenya diambil. Oh iya. Handphonenya diambil, terus dia sadar bahwa handphonenya diambil dan ini copetnya. Akhirnya dia turun di depan Rawblong sana, tuh mobilnya dibentin. Berhenti, jangan pergi dulu. Tadi handphone saya diambil. Ini kampung saya belajar silat di sini, saya belajar sini. Kalau belum handphone saya belum dikasih, jangan boleh keluar. Tuh, sampai mentalnya tuh berani ngomelin maling kayak Siapa gitu. itu perempuan? Ada perempuan, anak silat juga. Jadi cuma latihan silat doang, tapi juga mentalnya kita latih agar bisa berani. Kayak gitu. Menarik banget ya, aku pengen banget diajarin. Wah, boleh nanti kita latihan bareng-bareng latihan. Ya, gitu. Barangkali dari mungkin ada beberapa Ya, kebenaran kita sekarang ini nggak cuma Depokan saya yang lain ya? doang, Karena ada ada beberapa pada kedepokan. ada guru-guru kita juga yang senior di sini. Nah, kebenaran ada Baba Nur Ali. boleh. Yes, Boleh kenalan dulu. perkenalkan ini Baba Mar Oh, iya. Ali namanya. Pak Mar. Iya, Nama saya Bapak Merali. Baba Mar Ali. Tempat tinggal di Jalan Madras 1, Kelurahan Rawblong. Oh, Ini guru besar Cingkrik Kong Kigoning, Rawblong. Ini kalau cerita asal muasal cingkrik, pada dasar semua sumbernya satu. satu Pak. Asal dari Cimaing. Cimaing punya toko 3.
Ada namanya Ki Asari, ada namanya Ki Ajit, dan ada namanya Ki Ali. Iya. Dalam 3 tokoh ini masing-masing punya basic dan rekan yang beda. Membangkan masing-masing. Kalau di sini dari Ki Majid, dari Babe Warno, almarhum Babe Warno ganti berusnya ini Bang Robin. Ada lagi di Jalan Mada di Pos Mumben itu Makseni. Nama padepokannya P4 Sutra. Sama cingkir-cingkir juga. Terus Berarti dari masih saudara ya. masih satu rumpun. Nah dari Cingkrigon nih, domisili Jalan Madrasah 1 Fajar Anwar. Sama. Kenapa sih namanya Cingkrik beda? Ki Goneng itu ada nama tokoh sepuh. Dia badekan dalam padepokan. Babe Warno sepuh juga dimaksud dalam padepokan. Padepokan semua. Berarti Bapak itu ketua dari padepokan yang di Madrasah 1 Cingkrigon Oke, nih. itu ada berapa peserta? Ada berapa orang maksudnya yang belajar di situ? Kalau saya ada 4 titik. 4 titik. Iya, pertama di Madrasah 1, 2 di Meruya, ketiga di Jalan Sulaiman, tepatnya di Kemanggisan. Bahkan sampai ke Pondok Gede. Oh, berarti ada banyak juga ya Bapak megang ya. Alhamdulillah. Semenjak generasi sekarang nih, Cingkrik berkembangnya pesat sekali. Kebanyakannya itu umurnya berapa ya? Siswanya Ya rata-rata umurnya gitu. enggak, dari 3 SD pun ada. SD ada? Dari tingkat 3 SD sampai pun dan berkeluarga ada. Bahkan yang udah punya cucu pun sempat latihan. Oke, berarti memang dari segala usia ya Pak ya? Bisa ya? Iya. Dari SD juga sebenarnya udah dibekali ya? Ada. Bang, kita dari Ketua Kampung Silat Rawablong. Oh. Ini Bapak Ajamra. Halo Pak, saya Tommy Yolvita. Sini Pak. Itu Pak, ini Bapak tuh sebagai di sini. Saya Ketua Umum Kampung Silat Rawablong. Oh, Ketua Umum Kampung Silat Rawablong. Kebetulan kan kita tahu bahwa Rawablong adalah merupakan cikal bakal Cingkrik yang ada di Jakarta ini. Oh, iya. Dan di Rawablong sendiri jadi banyak, bukan satu padepokan, tapi lebih banyak, lebih dari 5 kan banyak. Gitu. Nah kebetulan semua itu bernaung menjadi satu wadah yang disebut Kampung Silat Kampung Silat Cingkrik Rawablong. Cingkrik. Nah jadi memang kali Cingkrik itu kan asal muasal dari silat yang ada di Rawablong Tapi sini. memang sini ada banyak ya dan Bapak Banyak. menaungi semuanya. Menaungi semuanya, diantar semua supaya tidak terjadi hal-hal atau kesalahpahaman kan. Dengan ada satu naungan kan kita bisa untuk berurur rembuk ke semuanya gitu. Kalau saya merupakan satu ketua umum dari semua padepokan, semua nih ini guru-guru besar semua nih. Oh, iya? Boleh dibilangin, wah kalau untuk di lapangan ya siap. Ya, alhamdulillah dah. Yang tadi cerita itu, Ini sering diadu nih ya. yang tadi cerita itu pada saat bagaimana ada ini, nah dia nih. Atau gini juga, kan ada kalau sistemnya gini, kalau bela diri dari kampung lain atau bahkan negara lain yang ingin tukar pikiran, tukar pendapat tentang bela diri, nah di sini kita siapin. Nah ini salah satu untuk kita aduin, bukan aduin dalam Ya, arti jadi untuk saya, Bang Heri, Bang Heri juga. sebagai pelatih inti, dan kami ketika ada destinasi wisata dari mancanegara ingin datang, ingin mengetahui bahwa kayak apa sih silat Cingkrik gitu. Misalkan dari Aikido, Jeet Kune Do, atau Jiu-Jitsu, atau intinya permainan luar lah, di luar dari Indonesia. Adu gitu Pak. Iya, kita bisa artinya diadu bukan diadu untuk berantem iya, bukan. sampai mati, bukan. Artinya mengetahui jurus gitu. Misalkan gini, masa sih kalau orang dipukul sama Cingkrik nggak usah ditarik, nggak usah dicekek, tapi orangnya jatuh. Ya kita bisa buktiin gitu. Iya bisa, sangat bisa. Semoga bapak-bapak ini bisa meneruskan ya Pak ya budaya silat Betawi ya, khususnya dari Rawablong. Rawablong ini. Nah kan kita sekarang udah pakai bajunya nih, baju apa tadi, baju pangsi ya? Jadi pangsi. Baju pangsi. Nah kan kita sekarang juga udah ada di tempat latihan, jadi sayang banget kalau kita nggak nyobain. Yuk ikutin. Oke, tadi kita sudah memperagakan silat Cingkrik ya untuk jurusnya keset gedor. Itu jurus kedua. Pertama silat keset bacok, keset gedor, baru Cingkrik. Nah, ini dari sekian tadi kita latihan ya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Nah aku pengen nanya nih, aku kan perempuan nih. Iya. Nah, pencak silat ini kan ibu bela diri. Aku Iya. pengen tahu ada nggak sih ilmunya buat perempuan, apa Iya. misalnya ya, amit-amit kalau dicopet
Ya, oke. Biasanya kalau perempuan itu identik dengan dipegang. Nah, contohnya seperti ini nih Abang Sidik. Tarik tangan Abang, kaki ke belakang. Teman. Tarik. Nah, ini ke belakang, ini ke belakang. Nah, tuh, ya kalau dipegang kalau kita kesini kan berat nih. Tuh, ini namanya berlawanan. Nah, jadi ketika kita lagi jalan terus tangan kita dipegang, tuh, langsung kita gini, tuh, jatuh, ya kan? Nah, kita udah begini, kita tinggal lari. Ya, bebas kalau udah gini, udah seperti ini, kita tarik nih, ya, kita buang badan kita ke sini, jatuh ke sini. Nah, ini boleh kita injak, kita pukul. Nah, kita lari. Kalau perempuan, karena kalau kita lawan, nanti kan bertaruhan. Itu. Saya tarik. Nah, kaki ini masuk ke sini. Nah, ke sini. Nah, kuda ini maju ke sini. Oh. Nah, dorong ini. Nah, ini yang dorongnya sini nih. Nih, dorongnya sini, dorong. Nah, turunin. Nah, tuh. Ya. Nah, pukul tadi, pukul. Ya, kaki maju yang depan. Nah, oke, yang ini maju. Ini kalau diginiin gimana nih? Ya kan? Otomatis kalau diginiin kalau nggak ditangkis kan jatuh. Nah, kalau ditangkis ini tinggal ambil doang. Set. Nah, duduk. Ah, jatuhnya duduk kayak gitu. Nah itu dia tadi aku sama Mas Tommy udah diajarin langsung sama Mas Robin untuk teknik-teknik dari Teknik jatuh. iya. Teknik kuncian, teknik Iya. tangkisan, seperti itu. Makasih banyak loh Mas Sama-sama. Robin, apa namanya ilmu-ilmunya kepake banget buat aku lagi cewek ya. Siap. Nanti next time kalau mau latihan lagi Oh silakan. pasti. Terus ngantor, Iya, boleh. Langsung Di ke Aula sini ya. Pasar Bunga Rawabelong. Oke, nah selanjutnya ini akan ada atraksi golok ya. Ada atraksi golok. Nanti dia berdua berantem kayak gitu, atraksinya kayak gitu. Sambut Oh, namanya. oke. Siap. Oke, kalau kalian penasaran, lihat aja. Oke, silakan. Oke teman-teman, itu tadi WhatsApp kita hari ini. Sampai ketemu di WhatsApp berikutnya. Bye-bye.